Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy dan Flying The Kecrot. Masih seperti biasa saya membahas film kesukaan kalian, yakni sebuah alur cerita film survival yang terjadi berdasarkan kisah nyata pada tahun 2014 di Spanyol. Dan film ini berjudul Solo yang dirilis pada tahun 2018, yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat sedih dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, kenakan celana, dan cacret. Film dimulai. Tendría que haber pedido perdón a la gente que quiero. Cerita bermula dengan memperlihatkan dua orang sahabat sejati yang sedang bermain selancar, di mana yang botak bernama Alvaro sedangkan yang berambut dan bewokan dia bernama Nelo. Malam harinya mereka mengadakan sebuah pesta di tepi pantai untuk melepaskan kepergian sahabat tertua mereka, yaitu Nelo, yang hendak pergi ke Kanada dan akan menikah dengan gadis di sana yang bernama Dennis. Di mana saat itu sahabatnya pun ikut senang dan mereka bersulang meminum tuak. Namun sebaliknya dengan Alvaro, terlihat sikapnya tidak ceria sebab dirinya tidak mau berpisah dengan sahabatnya itu. Akan tetapi mau bagaimana lagi, itu sudah menjadi keputusan Nelo. Ingat akan hal itu, akhirnya Alvaro pun sadar dan ikut bersulang. Selepas itu, kemudian Alvaro mengobrol dengan sahabat wanitanya yang bernama Yaija. Saat itu Yaija menanyakan kenapa Alvaro tidak ceria seperti biasanya, apa karena akan berpisah dengan Nelo atau sedang ada masalah dengan pacarnya. Namun sebelum Alvaro menjawab, di sana dirinya melihat bahwa Ona pacarnya berjalan dengan pria lain. Tentunya hal itu membuat Alvaro sangat kecewa. Ona. Yaija mengatakan bahwa Alvaro mending melupakan Ona karena dia bukan wanita yang baik. Akan tetapi Alvaro tidak mendengarkan nasihat Yaija, malah saat itu juga dirinya langsung pergi menghampiri Ona dalam keadaan kepalanya oleng. Sesampainya di sana Alvaro mengajak Ona berdansa, akan tetapi Ona malah menolak. Melihat hal tersebut, si pria yang bersama Ona tadi pun marah sehingga mereka pun gerelut. Beruntungnya mereka keburu dipisahkan oleh Nelo dan sahabat yang lainnya. Meskipun sangat marah, Alvaro tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah usai berpesta, Alvaro dan Nelo pergi ke mobil. Kemudian Alvaro mengungkapkan kekecewaannya kepada Nelo karena Nelo telah mengingkari janjinya sendiri. Padahal sebelumnya mereka telah bersepakat akan liburan berselancar di separuh dunia dan akan mengemplud wanita yang akan ditemuinya. Akan tetapi pada kenyataannya Nelo malah pergi ke Kanada dan akan menikah dengan Dennis. Nelo mengatakan bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena dia sangat mencintai Dennis. La quiero, tío. No lo puedo. Selain itu Nelo juga mengatakan bahwa dia akan segera menjadi seorang ayah dan mempunyai anak. Nelo pun mengajak Alvaro agar ikut bersamanya ke Kanada. Mendengar ucapan demikian dari Nelo, Alvaro malah turun dari mobil kemudian memberikan sebuah tiket pesawat untuk bulan madu Nelo dan Dennis ke Lombok, Indonesia. Sebelum berpisah, Nelo kembali meminta maaf dan Alvaro pun memaafkannya, walaupun pada kenyataannya Alvaro masih merasa kecewa. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Nos veremos cuando baje la marea. Keesokan harinya terlihat saat itu Alvaro sedang mengendarai mobil menuju sebuah pantai sepi untuk bermain selancar menghilangkan kekesalannya. Dalam perjalanan tiba-tiba teleponnya disada. Ternyata Nelo mengirimkan pesan suara mengajak Alvaro bermain selancar sebelum dia pergi ke Kanada. Akan tetapi Alvaro tidak menanggapinya, bahkan tidak membalasnya sama sekali, mungkin karena masih merasa kecewa. Dan ketika turun dari mobil, kakak perempuannya juga mengirimkan pesan suara bahwa dia akan berulang tahun. Di sisi lain dia juga memberitahu bahwa kondisi ayahnya kini semakin memburuk. Namun entah kenapa Alvaro tidak menanggapinya juga, padahal itu adalah hal yang sangat penting. Karena sudah sampai di tempat yang dituju, lantas Alvaro pun berjalan mendekati pantai tersebut.
Dalam keadaan pikiran yang tidak menentu mengingat pacarnya berjalan dengan pria lain, ditambah Nelo yang dianggap sahabat sejatinya kini malah berkhianat. Saat itu perasaan kesal dan juga sedih bersatu di dalam dadanya membuat Alvaro tidak menyadari bahwa jalan yang dipijakinya itu adalah tebing pasir yang curam dan licin hingga menyebabkan dirinya tikosewa dan nyorosod. Sadar akan hal itu, Alvaro pun berusaha sekuat tenaga dan menahan dirinya agar tidak sampai jatuh ke hanap laut. Dalam keadaan bahaya tiba-tiba saja HP-nya disada. Karena hal itu Alvaro pun memaksakan diri mau mengambil HP dari dalam tasnya. Namun sialnya sebelum Alvaro berhasil dirinya kembali nyerosot hingga sampailah di ujung tebing yang curam. Yang mana di bawahnya terdapat batu karang yang tajam membuat jantung Alvaro semakin deg-degan bahkan hampir modal calana. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Alvaro pun nekat akan ngajau ke bawah laut tersebut berharap dirinya akan selamat. Kemudian Alvaro pun berhitung, dan ketika ombak besar datang dirinya langsung ngajol. Namun nasib sial kembali menimpa Alvaro, terlihat di sana tulang pinggulnya terbentur ke karang, dan telapak tangannya juga terluka akibat pemegang karang yang tajam. Tetapi semua itu belum Alvaro sadari. Selepas berada di tepi, Alvaro baru menyadari bahwa telapak tangannya terluka. Lalu dirinya pun mencoba berdiri untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Namun Alvaro malah terjatuh menimpa karang hingga menyebabkan dirinya pingsan. Beberapa saat kemudian Alvaro pun terbangun dan sadar. Selain telapak tangannya yang terluka, ternyata tulang pinggulnya juga patah yang mengakibatkan dirinya tidak akan bisa berjalan. Setelah mengetahui hal tersebut, lantas Alvaro pun mengambil HP untuk meminta tolong kepada sahabatnya. Namun sialnya HP Alvaro mati karena terkena air. Kemudian Alvaro mencoba berteriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada orang yang menanggapi karena memang tempat itu sangat sepi, jarang sekali dikunjungi orang. Setelah bosan berteriak, kemudian Alvaro membungkus telapak tangannya yang terluka dengan kaos yang sedang dipakainya. Karena merasa kelelahan, lalu Alvaro pun tertidur. Dan ketika terbangun walaupun dengan kondisi yang sangat lemah, Alvaro berniat mau meninggalkan tempat tersebut. Sebab jika tetap tinggal di sana juga pasti tidak akan ada yang menolong. Setelah menjatuhkan dirinya ke laut, kemudian Alvaro berusaha berenang sekuat mungkin agar bisa sampai ke tepi yang aman. Namun naasnya di tengah jalan tiba-tiba saja Alvaro mengalami kram otot pada perutnya, menyebabkan dirinya tidak bisa meneruskan ngojai hingga pada akhirnya Alvaro pasrah dan menenggelamkan dirinya ke dasar laut. Sesampainya di dasar laut, Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan kepada Alvaro dengan cara mengingatkan Alvaro terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Salah satunya kepada mantan Alvaro sendiri yang pernah disakiti. Ingat akan hal itu, akhirnya semangat Alvaro untuk hidup pun kembali bangkit karena dirinya belum sempat meminta maaf. Kemudian Alvaro berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghampiri daratan terdekat. Usahanya pun tidak sia-sia. Dengan berkat pertolongan Yang Maha Kuasa, Alvaro berhasil sampai ke tepi. 24 jam kemudian, ketika terbangun di sana, Alvaro melihat papan selancarnya terseret ombak ke batu karang. Kemudian Alvaro pun berjalan merangkak mendekati papan selancar itu dan berniat untuk mengambilnya dengan harapan dirinya dapat memanfaatkan papan selancar tersebut untuk mencari daratan yang ramai. Akan tetapi ketika dirinya hampir berhasil mendapatkan papan selancar itu, tiba-tiba ombak datang menyapu Alvaro membuat kepalanya tidak gor kena batu karang hingga menyebabkan dirinya pingsan. Di sana Alvaro terbangun dikarenakan ombak menarik tubuhnya membuat Alvaro roesan karena takut kebawa ke tengah. Karena hal itu lantas Alvaro pun melepaskan tasnya kemudian mengaitkan ke sela batu karang untuk pegangan. Terlihat saat itu ada sebuah helikopter yang melintas ke tempat tersebut. Melihat itu Alvaro pun langsung berteriak minta tolong. Akan tetapi orang yang ada di helikopter itu tidak mendengar teriakan Alvaro karena memang jaraknya lumayan jauh. Saking kelelahannya karena tergubag-gibag oleh ombak, akhirnya Alvaro kembali pingsan. Dan dirinya terbangun ketika burung mematuk telapak tangannya.
Setelah melepaskan ikatannya, kemudian Alvaro pergi meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan sangat kehausan dan juga kelaparan. Dan ketika dirinya sedang merangkak, sialnya tangannya tertusuk oleh kail mata pancing yang menyebabkan dirinya kembali pingsan. Di mana pada malam harinya Alvaro baru terbangun kemudian menyandarkan tubuhnya ke batu karang. Di sana Alvaro melihat indahnya bintang pada malam itu. Selepas merasa cukup beristirahat, lantas Alvaro pun merangkak mengumpulkan beberapa sampah. Dan setelah mendapatkannya, di sana Alvaro membuat sebuah lubang. Kemudian dialasinya lubang tersebut dengan plastik aluminium untuk menampung air kencingnya. Karena saking kehausan, Alvaro nekat mau meminum air kencingnya sendiri. Namun ternyata yang keluar air kencingnya bercampur dengan darah. Tentunya kenyataan itu membuat Alvaro sangat sedih. Lalu dirinya pun ngejoprak tak wala kayak dalam keadaan menggigil kedinginan, kehausan dan juga kelaparan, membuat Anda yang melihatnya akan sing curucut cipanon. Namun tak lama kemudian terdengar suara petir di mana hal tersebut menandakan akan turunnya hujan. Tentunya hal itu membuat Alvaro sangat bahagia karena dirinya akan bisa minum. Lantas Alvaro pun bangkit dan langsung membuat lubang yang dilapisi plastik aluminium untuk menampung air. Selain itu dirinya juga menaruh kaleng di sela batu. Namun naasnya saat itu hujan hanya turun beberapa tetes saja, membuat Alvaro kesal dan juga sedih. Hingga pada akhirnya Alvaro kembali ngejoprak sambil menangis karena dirinya belum mau mati. Keesokan harinya terlihat saat itu Alvaro sedang berpura-pura tidur dengan tujuan untuk menipu burung camar agar mendekatinya. Dan ketika burung itu mendekat, Alvaro pun langsung mengabubuknya dengan kayu. Namun sialnya, pukulan Alvaro meleset membuat burung tersebut kabur. Dalam keadaan kesal, tiba-tiba HP-nya disada. Lantas Alvaro pun mencari dari mana datangnya suara handphone tersebut. Setelah merangkak, akhirnya Alvaro berhasil menemukannya dari timbunan pasir. Dan ketika dibuka ternyata itu adalah video call dari kedua orang tuanya. Saat itu juga Alvaro langsung meminta maaf sambil menangis mengingat dirinya banyak melakukan kesalahan kepada mereka. Bahkan sudah lama tidak pulang ke rumah padahal ayahnya sedang sakit. Akan tetapi setelah sadar ternyata semua itu hanyalah berhalusinasi saja akibat kehausan dan kelaparan. Karena sebenarnya HP Alvaro sendiri sudah rusak. Selepas itu, di sana Alvaro kembali menemukan papan selancar. Lantas dirinya pun merangkak mau mengambil papan selancar tersebut dan kali ini usaha Alvaro pun berhasil. Kemudian Alvaro kembali berhalusinasi saat itu dirinya melihat bahwa di laut tersebut ada teman-temannya yang sedang bermain selancar. Mereka pun memanggil Alvaro agar ikut bergabung bersama mereka. Tentunya Alvaro sangat bahagia dan langsung menghampiri mereka dalam keadaan yang sudah sehat. Lalu dirinya pun bermain selancar sepuasnya setelah sadar bahwa semua itu hanyalah halusinasi dan Alvaro pun tertidur. Dan ketika terbangun di sana Alvaro melihat bahwa di kejauhan ada beberapa petugas yang sedang berpatroli menggunakan sebuah perahu. Melihat itu semangat hidup Alvaro pun kembali tumbuh. Kemudian dirinya merangkak membawa papan selancar dan nekat akan mengojai menggunakan papan selancar tersebut tanpa memperdulikan rasa sakitnya. Dengan harapan di tengah jalan para petugas itu melihat keberadaan dirinya. Setelah berhasil melewati ombak, Alvaro terus berusaha sekuat mungkin mendayung papan selancar tersebut dengan tangan kirinya. Akan tetapi naasnya selepas sejauh sekitar 2 km dari pantai yang sempat ditinggalinya, Alvaro kehabisan tenaga hingga akhirnya Alvaro pasrah kemudian menenggelamkan dirinya ke laut dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun rupanya Yang Maha Kuasa tidak mentakdirkan Alvaro mati dengan cara seperti itu. Hingga tanpa diduga tiba-tiba tim penyelamat datang menyelamatkan Alvaro lalu melarikannya ke rumah sakit terdekat.
totalmente solo. Beberapa hari kemudian, terlihat di rumah sakit saat itu Alvaro sedang menceritakan musibah yang dialaminya kepada Nelo. Selain itu, Alvaro juga meminta maaf kepada Nelo karena dirinya bukan ikut senang ketika Nelo memutuskan untuk nikah dan punya anak, akan tetapi dirinya malah iri. Di sana Alvaro benar-benar merasa sedih karena dirinya juga termasuk anak yang durhaka disebabkan sejak beberapa tahun yang lalu Alvaro belum pernah pulang ke rumahnya padahal ayahnya sedang sakit. ¿Sabes cuántos años hace que no abrazo a mi padre? Kemudian Alvaro pun menangis menyesali semua keegoisan dan keangkuhannya. Kini Alvaro sadar jika seandainya dulu dirinya merelakan Ona, tentu Alvaro tidak akan mengalami musibah seperti ini. Sebab nyatanya sekarang Alvaro bisa hidup sendiri tanpa mantannya tersebut. Ahora lo entiendo, Nelo. He aprendido que puedo estar solo. Selepas Nelo pergi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Ona, mantannya yang sengaja datang ke sana untuk menjenguk Alvaro. Sí. Dan di akhir film kita diperlihatkan sosok Alvaro yang aslinya dan juga saat dirinya diselamatkan oleh tim penyelamat. Tamat ending yang sangat mengharukan. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah Anda menjadi orang yang egois dan angkuh, sebab sifat egois itu akan mencelakakan diri Anda sendiri. Maka dari itu, jadilah orang yang baik, sebab jika Anda menanam kebaikan maka Anda sendiri yang akan memetik hasilnya dari kebaikan itu, begitupun juga sebaliknya. Dan janganlah Anda mempunyai sifat iri terhadap keberuntungan yang didapatkan oleh orang lain, sebab sifat iri itu akan membuat hati Anda buta dan gelap sehingga Anda tidak bisa melihat lagi kebenaran. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi. Ya, dasar gitu saya mah ngopi menjedau ya, kieu bae. Wassalamualaikum. Tira boleh nang nyabotak bulenang balenong pencenur boncenang bedagul banget bosongot berebut bolotot nyabengap bagret beteng bucitre burete bentelu buhege buntet busakel budayut nyabulet.